já tá louca, embraçada. Anda yakin, Tuan, Nyonya Selin akan datang ke pernikahan ini? Apalagi yang menikah mantan pacar Nona loh. Dan setelah ini, apa yang ingin Anda lakukan? Tunggu saja saat itu tiba. Kau akan tahu rencana yang saya lakukan nanti. Terserah lo dah, capek gua. Selin, Selamat ya atas pernikahan kalian berdua. Semoga kalian bisa bahagia selamanya. Terima kasih sudah datang di acara pernikahan kami. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Aku harap kamu bisa melupakan semua masa lalu tentang Arsen dan kamu, karena kami sudah menikah. Aku harap kamu akan segera mendapatkan pria yang cocok denganmu. Terima kasih. Iya, aku tahu. Aku bakal lupain semuanya kok. Tenang aja. Ini anak ngapain datang lagi sih? Kalau udah jadi mantan ya mantan aja. Ngapain dia datang ke pesta pernikahan mantannya? Oh, aku tahu ini pasti dia mau cari perhatian kan? Pasti dia mau dikasihani kan sama Arsen. Ngapain sih anak ini datang? Ganggu aja. jangan merusak pesta pernikahan anakku, atau kau akan tahu akibatnya. Ini peringatan untukmu, dan jangan pernah lagi mengganggu kehidupan anakku. Aku minta maaf, Selin. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak bisa menepati janjiku padamu. Aku harap kau akan mendapatkan pria yang lebih baik dariku. Maafkan aku, Selin. Aku udah lupain semuanya kok, tenang aja. Kalau gitu, sampai jumpa. Ibu-ibu denger nggak tadi? Yang datang itu mantannya Mas Arsen loh. Kok bisa ya dia datang ke pesta pernikahannya mantannya ya? Kalau anak saya datang, saya nggak bakal kasih dia keluar rumah deh, Bu. Malu saya, Bu. Iya bener banget Jung, gosip ini bakal saya sebarin kemana-mana, ke grup gosip kita. Saya jamin gosip ini bakal laris di mana-mana Bu. Soalnya ini kan gosipnya keluarga konglomerat. Ternyata udah jam 1 malam ya. Kayaknya aku ketiduran deh. Awalnya aku cuma mau lihat laporan doang, tapi malah ketiduran. Rupanya tubuhku nggak bisa bohong ya. Aku pulang aja deh. Ibu, udah mau pulang ya? Udah selesai kerjaannya. Iya nih. Kalian lembur kan? Semangat ya lemburnya. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Hati-hati ya. Iya, sama-sama. Saya duluan ya, semangat. Bu Selin baik banget ya. Gue ke toilet dulu ya. Oh iya. Halo Bu, Halo? Bu Selin udah ke arah parkiran. Kayaknya udah mau jalan deh Bu.
Jadi gimana rencana kita? Bagus. Lanjutkan rencana kita. Oh, baik Bu. Wah, berani banget lu main kejar-kejaran bareng gua. Lo gak takut kalah ngelawan gue? Tapi gue yakin gue sih yang menang. Salam kenal, aku gue. Bercanda, maksudnya aku Luna. Aku akan bercerita sedikit tentang keluarga. Kakek nyuruh aku kesini mau ngapain, kek? Ada yang mau aku bantu? Tidak, kakek hanya akan mengajarimu sedikit cara berpedang. Ambillah pedang di sana dan berdiri di depan kakek. Pertama-tama, pegang pedangnya dengan kedua tanganmu. Lalu pasang kuda-kudamu. Ada 3 teknik dasar dalam penebasan. Yang pertama, tebasan vertikal. Yang kedua, tebasan diagonal. Dan yang ketiga adalah tebasan horizontal. Kenapa aku harus belajar cara berpedang, kek? Emangnya ada apa? Apakah kakek akan membuangku lagi? Kakek udah gak sayang aku lagi. Kakek jahat. Maafkan kakek, Luna. Dunia ini kejam. Kakek tidak mengajarimu bertahan hidup sebagai orang biasa, melainkan sebagai seorang pemburu. Wariskan nama kakek, atau hiduplah dalam pelarian. Dunia itu begitu kejam, Luna. Kakek hanya mengharapkan satu kepadamu. Bertahan hiduplah dimanapun kau berada. Ya, sekilas cerita gue dan kakek gue. Gue cuma cucu angkat yang dipungut dari jalan. Ya, begitulah. Tapi kakek gue sebenarnya adalah pembunuh bayaran. Dan yap, dia mewariskan pekerjaannya sama gue. Gue sebenarnya nggak terlalu suka sih jadi pembunuh bayaran. Cuman gajinya gede. Ya, biasanya kepala korban gue bakal gue letakin di depan rumahnya. Dan itu cukup menyenangkan sih bagi gue. Gila, kaki gue rasanya mau copot. Akhirnya nyampe rumah. Seminggu ini bener-bener kayak neraka. Mengintai di atap gedung berjam-jam, gak tidur. Cuma modal kopi instan sama adrenal doang lagi. Badan gue rontok semua jadinya. Udah, gue mau istirahat. Mau cepet-cepet baring di kasur. Duit rekening sih nambah terus. Tapi buat apa kalau tiap merem yang kelihatan malah muka target tadi malam? Gue bahkan gak punya tenaga lagi buat belanja atau sekedar healing. Tadi pas gue nebas kepalanya, tangan gue gemetaran parah karena capek. Untung aja gue masih kuat. Kalau besok-besok gue pingsan gimana? Tahu ah. Agensi juga gak bakal peduli gue tipes apa enggak. Yang penting malam ini gue mau tidur. Please, jangan ada yang mati dulu malam ini. Gue pengen hidup normal, please. Udah, gue mau tidur, capek. Anjir, siapa lo? Siapa dia? Buset, ganteng banget. Bentar. Tapi kok gue bisa di rumah sakit? Bukannya gue tadi di apartemen ya? Apa jangan-jangan? Udah, gue kabur aja deh.
Gila, gila, gila. Gue di mana, Cok? Gue udah kayak anak hilang, sumpah. Dari tadi gue nggak nemu-nemu rumah gue. Ngapa lo liat gue? Naksir lo sama gue? Iya, gue tahu gue cakep. Lo habis kabur dari rumah sakit ya? Minimal pakai sendal dulu lah. Ya terserah gue lah. Kaki-kaki gue kok, ngapain lo repot? Tunggu dulu. Apa sih anjir, lepas nggak? Lo ingat gak jalan pulang ke rumah lu? Nanti lu malah nyasar lagi. Kenalin gue Vano. Agak lucu sih lo kabur dari rumah sakit. Gue cuma mau kenalan sama lo. Mana tahu kita jumpa lagi ya kan? Gak peduli gue. Enak ya anak muda zaman sekarang. Taunya cuman tidur, makan, nongkrong. Gak ada pedulinya sama orang tua. Permisi, saya mau duduk loh. Kamu ini kok gak ada sopan santunnya ya sama orang tua? Cuma diminta ngalah sebentar aja loh. Zaman dulu anak muda langsung berdiri kalau lihat orang tua masuk bus. Bukan gak sopan, Bu. Tapi ini soal hak. Saya naik duluan, dapat kursi sah. Ibu harusnya mengerti juga kalau semua orang di bus ini punya lelahnya masing-masing. Duh Gusti, anak muda zaman sekarang egois sekali ya. Gak punya hati nurani sama orang tua. Pengen gue tebas anjir kepalanya. Maaf ya Bu, tapi saya juga capek banget bolak-balik nyari rumah saya. Lagian kan ini bukan kursi prioritas, Bu. Tapi ya udah deh Bu, karena saya baik, saya bakal ngalah sama Ibu. Nah gitu dong. Kasih ya Cuk, kamu baik banget sama saya. Iya, nggak apa-apa kok, Nek. Kan sudah seharusnya saya mengalah sama yang lebih tua dan paling membutuhkan. Sehat-sehat terus ya, Nek. Permisi Tuan, saya sudah menemukan lokasi terakhir Nyonya. Dari CCTV kota, terlihat Nyonya pergi naik bus yang arahnya ke kota Boston. Dan sebelum dia naik ke bus, dia bertemu seorang lelaki Tuan, berambut merah dan bermata biru. Bagaimana Tuan? Apakah Anda ingin menjemput Nyonya sekarang? Kerahkan semua anggota untuk mencari istriku. Temukan dia dan bawa pulang ke mansion. Baik Tuan, permisi. Halo Tuan, saya sudah menemukan wanita yang Anda inginkan Tuan. Apa rencana Anda selanjutnya? Saya akan menunggu di sini. Bagus. Tahan dia di sana. Saya akan segera datang. Celine, saya akan menemukanmu.